Halo Sobat Bicara, jumpa lagi di acara Bicara, bincang-bincang seputar Ramadan dengan saya Putriyanti Adinda Salsabila, pengisi wajah baru di acara Bicara ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas program unggulan di Al-Muhajirin. Ya, Al-Muhajirin memiliki 3 program berbeda untuk santrinya. Di antaranya untuk santri reguler, lalu ada santri takhusus kitab, dan ada takhusus tahfiz. Nah, mumpung nih lagi di bulan Ramadan, kebetulan tadarus Al-Quran adalah amalan yang paling utama, yang paling afdal dilakukan saat bulan suci Ramadan. Kita sudah kedatangan teteh-teteh yang kegiatannya sehari-harinya itu adalah baca Al-Quran, Masya Allah. Oke, kita kedatangan teteh-teteh dari takhusus tahfiz. Teteh-teteh boleh memperkenalkan dirinya? Boleh. Assalamualaikum Sobat Bicara. Kali ini perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Afiat Anantia, kelas 11 IPS 2 atau kelas 5 IPS 2. Kali ini Afiat bakal berbincang-bincang tentang seputar Ramadan di Takhusus Tahfiz. Dan kebetulan Afiat juga mengikuti program unggulan di Al-Muhajirin. Halo Sobat Bicara, perkenalkan nama saya Fitri Nurfala dari kelas 5 MAK 2. Terus apa lagi? Mengikuti salah satu program yang ada di Al-Muhajirin, yaitu Takhusus Tahfiz. Nah, alhamdulillah ya kita kedatangan tata-tata ini nih. Nah, jadi seperti Yang sudah dibicarakan tadi bahwa Al-Muhajirin memiliki salah satu program unggulan, yaitu takhusus tahfiz. Nah, kita tanya dulu nih, sebenarnya Teh, takhusus tahfiz itu apa sih Teh? Jadi gini, di Al-Muhajirin itu ada yang namanya program unggulan. Salah satunya program takhusus tahfiz, teman-teman. Jadi program takhusus tahfiz ini di mana Bapak Kiai beserta guru-guru yang lainnya menginginkan, berharap agar santri-santrinya menjadi seorang penghafal Quran, menjadi seorang hamalatul Quran. Jadi seperti itu. Apalagi jadi di takhusus tahfiz ini emang di situ khusus santri-santri yang menginginkan, yang bertekad untuk ingin menghafal Quran dan juga memahami Al-Quran. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya program takhusus tahfiz ini kayak cocok banget nih buat yang mau emang ditargetin banget nih hafalannya buat hafizoh nih. Tapi Teh, berarti kalau kayak gitu, kalau misalkan kayak gitu berarti yang punya hafalan takhusus tahfiz doang? Enggak ya. Jadi perbedaannya itu kita di reguler sama di takhusus tahfiz itu sama-sama punya target hafalan. Bedanya di targetnya ya. Kalau boleh tahu targetnya di takhusus tahfiz berapa nih Teh? Kalau di Takhusus Tahfiz itu target mencapai 30 juz, hatam 30 juz itu dalam waktu 2,5 tahun. Kurang lebih 2,5 tahun. itu ya. Ya, jadi 2,5 tahun tuh santri takhusus tahfiz itu lulus sudah 3 tahun di Al-Muhajirin, sudah alhamdulillah hatam 30 juz dan Masya Allah, 30 juz tuh ya. Nah, bedanya di reguler kita sama-sama memiliki target hafalan, namun di reguler itu cuma 2-3 juz saja gitu ya. Jadi bukan mengartikan bahwa takhusus tahfiz jadi di reguler nggak ada target hafalan, nggak seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita ketemu nih yang pertama perbedaannya di target. Nah, kalau boleh tahu cara masuk takhusus tahfiz itu gimana sih? Oke, kalau bicara soal cara ya, tergantung diri. Kalau misalkan cara masuknya sih sebenarnya mudah banget ya. Kalau misalkan dari programnya sendiri itu dari pengetesan kan, pasti seorang penghafal di program tahfiz itu ada pengetesannya tersendiri. Nah, pengetesannya biasanya siapa dulu tuh yang mau daftar yang mau daftar menjadi anak takhusus tahfiz, kemudian nanti dia dites seperti menghafal, misalkan dia dites menghafal satu halaman dalam waktu setengah jam. Itu dia mampu apa tidak, atau enggak dites bacaan Al-Qur'annya. Terus Apalagi sebenarnya ditanya-tanya apa sih?
ada target yang harus kita punya dulu gak tuh? Enggak, bebas. Jadi emang hafalan gitu yang kita punya harus ada? enggak, yang harus kita punya itu tekad menghafal. Iya, tekad menghafal sama niat. Jadi yang paling penting tuh niat dari seorang itu. Ya karena niat kan emang yang paling dibutuhin banget kalau misalkan seseorang itu masuk tahfiz tahfiz itu yang paling penting sih, karena kedepannya itu harus membutuhkan niat yang kuat. 30 juz loh ya, Masya Allah. Nah, pertanyaannya lagi nih, kalau gagal masuk tesnya teh, kira-kira gimana tuh? Kalau gagal, Ya. gagal mah bukan satu ini ya, bukan satu apa kayak suatu akhir biar kita teh kayak nggak bisa lagi semangat buat dalam menghafal gitu. Betul dalam banget. menghafal gitu. Jadi kalau emang jadi masuk tahfiz itu apa sih kayak kalaupun gagal masuk tahfiz juga gak ada apa namanya halangan buat kita ngafal Quran kayak gitu. Jadi cuman Bedanya mungkin beda tempat, beda doang. suasana. Beda. Tapi kalau misalkan kita emang udah punya niat dari awal pengen ngafal Quran dimanapun tempatnya, insya Allah pasti Allah bakal mudahkan. Oke, tadi nih kita udah ketemu perbedaannya satu di target. Terus tadi tata-tatanya ngomong ada perbedaan tempat. Nah, kita pengen nanya, sebenarnya perbedaan lain nih selain target apa aja teh antara santri reguler dengan santri tahfiz? Perbedaan asrama tahfiz sama santri reguler itu ada yang dari dalam kesehariannya, dari segi kesehariannya itu. Kalau dari segi kesehariannya itu, nih kita mulai dari pagi ya. Dari bangun tidur itu kita bangun jam 2:30, jam 2:30 pagi buat melaksanakan sholat tahajud. Terus sholat hajat berjamaah. Nah, setelah sholat hajat berjamaah itu kita tadarus bersama. Jadi nggak langsung tidur lagi gitu. Jadi kita tadarus bersama dulu dengan apa sih, tadarusnya itu surat-surat pilihan kayak misalnya Al-Waqiah, Ar-Rahman, terus Al-Fat kayak gitu. Terus yang lainnya juga. Dari 2:30 itu ya teh Iya, ya? dari jam 2:30. Nah, dari jam 2:30 itu ada waktu menjelang subuh. Nah, di situ terserah, ada yang mau mandi, ada yang mau ngapain, Siap-siap, kayak jain tugas, nyetrika kayak gitu. Nah, setelah subuh kita sholat berjamaah subuh. Habis sholat berjamaah subuh kita zikir bersama. Nah, setelah zikir bersama ada ini kegiatan yang emang wajib ada di tahfiz, yaitu jam wajib. Jam wajib itu adalah jam wajib untuk menghafal. Jadi di situ kita diwajibkan untuk setoran setiap paginya. Kalau emang paginya nggak bisa, sore. Jadi di sore hari juga ada jam wajibnya. Nah, pokoknya dari habis subuh itu kita tuh diwajibin emang harus bener-bener sama Al-Quran, entah mau menghafal, mau murajaah, atau mau setoran gitu. Pokoknya kita harus emang benar-benar ngisi kegiatan dengan Al-Quran kayak gitu. Jadi emang pas jam wajib itu emang jam wajibnya kita bersama Al-Quran gitu. Jadi nggak ada kegiatan yang lain yang ngeganggu kita selain dengan Al-Quran gitu. Mau itu kita mau murajaah, mau menghafal, mau baca artinya, mau misalkan setoran ataupun itu, ya gitu kita namakan jam wajib kalau biasanya di tahfiz al-muhajirin. FYI aja ya guys nih ya, Putri sendiri kan ini kan santri reguler ya, jadi sistem hafalannya itu kalau di reguler tuh biasanya kalau kita mengaji, jadi kan ada pengajian umum dan ada pengajian per kelas kalau di santri reguler. Nah, di pengajian per kelas ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, jadi dari tahsin baru ke kitab kayak gitu. Jadi kita itu punya program lagi guru Al-Quran, jadi seandainya anak itu sudah lulus menjadi guru Al-Quran baru masuk ke kitab, dan biasanya hafalan itu adanya di waktu kelas pengajian gitu, pengajian khusus gitu, bukan pengajian umum. Nah, berarti kalau kata-kata ini setorannya pas jam wajib aja atau gimana tuh? Iya, jadi wajib aja. Ada khususnya gitu. Jadi kita emang siapin tempat buat instruktur buat kita setoran. Itu emang setorannya pun setiap harinya ada target gitu. Biasanya satu hari itu 2 halaman sih. 2 halaman.
biasanya di santri reguler itu paling itu 10 ayat kayak gitu, 20 ayat kayak gitu. Nah, lanjut ya Teh. Terus kira-kira nih asrama, dari perbedaan asrama nih. Tadi kan disinggung ya perbedaan asrama. Perbedaan apanya sih Teh? Letaknya gitu. Apa gimana sih Teh? Karena emang kalau segi asrama mungkin kenapa Takhusus Tahfiz dibedakan dengan yang reguler, mungkin tujuannya agar lebih fokus menghafal dan emang tidak ada gangguan dari yang lainnya, seperti kayak misalkan ekstrakurikuler di Takhusus Tahfiz pun tidak ada gitu. Dan tempatnya tuh dan keistimewaan dari Takhusus Tahfiz sendiri mungkin ya, kalau dari kita itu tempatnya persis di atas rumah ketua yayasan Al-Muhajirin. Jadi emang kayak senengnya tuh keistimewaannya salah satunya itu karena bisa lebih dekat sama ketua yayasan kita. Lebih bisa takzim ya, kalau bisa takzim. Ya, kita tuh yang santri reguler lebih suka ini karena santri Takhusus Tahfiz tuh bisa lebih dekat sama Umi, sama Abi, sama Pak Kiai, sama Bu Nyai gitu. Jadi mereka emang dikhususin tempatnya berbeda juga biar lebih mudah menghafal ya, biar lebih tenang kayak gitu. Nah, lalu perihal tantangan nih Teh. Ada ya sih tantangan kayak susah banget gitu. Tantangan tantangan menghafal Quran itu pasti ada rasa bosan. Nah, bosan pasti ada ya, pasti ada. Soalnya atau enggak walaupun bosan kalau nggak bosan pasti jenuh gitu. Pokoknya nggak jauh beda dari itu, atau nggak kangen orang tua kayak gitu pasti ada ya. Kayak emang nggak jauh-jauh lah gitu kan. Pasti tantangannya itu aja gitu. Tapi jangan putus asa gitu teman-teman. Itu jangan dibuat jadi kita udah capek gitu kan. Pasti kayak karena kita punya teman, kita tuh kayak punya temen yang emang kita tuh punya temen di satu lingkup yang sama, yang punya tujuan yang sama, yaitu menghafal Quran. Ya kita pasti saling support, kita pasti saling memotivasi satu sama lain gitu. Ketika salah satunya lagi emang down, pasti yang lainnya ayo gitu, ayo kita bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng lagi ngafal Quran gitu. Pasti ada sih kalau bosan, tapi itu menjadi keunikan sendiri gitu, menjadi hal yang menarik mungkin kalau misalkan di tahfiz itu sendiri. Kalau tantangan bakal jadi kayak kalau bosan itu juga, kalau misalnya kita nikmatnya pasti kayak yang rasanya nikmat gitu. Terus di sana juga ada hiburan juga. Jadi emang sana tuh emang nggak ngafal Quran nggak gitu terus. Ada jadwal nonton bareng sama santri-santri yang lain dalam waktu sebulan sekali gitu. Jadi ya emang kayak kan pasti jenuh ya kalau masalah Quran bukan maksudnya teh kayak ya pasti kita juga ada rasa capek gitu. Ini kenapa sih hafal nggak masuk kayak gitu tuh. Ya pasti ada kayak gitu, pasti emang kalian juga harus ngerasain pasti kayak gitu. Pasti ya teman-teman harus ngerasain sih gimana nikmatnya bosennya menghafal Quran tuh, karena emang Al-Quran itu sendiri tuh unik gitu. Bisa ngebuat kita tuh gregetan, emang bisa membuat kita tuh sedih gitu, bisa ngebuat kita tuh bahagia, sampai seunik itu Al-Quran. Jadi sayang banget kalau teman-teman gak ngerasain nikmatnya menghafal Quran gitu. Ditunggu banget. Nih by the way nih Teh ya, Teteh itu kan masuk program tahfiz ini kira-kira sebelum tahu perbedaan reguler dengan Takhusus Tahfiz atau setelah tahu? Ngerasain perbedaan. Jadi Teteh tuh mau masuk Takhusus Tahfiz itu sebelum tahu perbedaan antara santri reguler dengan Takhusus Tahfiz atau setelah tahu nih. Ngomong nih guys, jadi Afia sendiri ini adalah alumni Al-Muhajirin, sedangkan Fitri ini santri baru ya, mulai SMA kayak gitu. Jadi mungkin Afia sudah sedikit tahu perbedaannya antara santri di bawah dengan santri di Takhusus Tahfiz, antara santri reguler dengan santri Takhusus Tahfiz kayak gitu. Nah, motivasi Afia sendiri nih kayak pengen nih di motivasi Afia nih kenapa gitu? Apa juga perbedaannya yang paling menonjol dari santri reguler dengan santri Takhusus Tahfiz?
perbedaan kegiatannya, gitu perbedaan ya banyak lah gitunya. Ya, kenapa Afiat pilih Tahfiz Al-Muhajirin gitu ya? Yang kebetulan kan Afiat sendiri dari alumni SMP Al-Muhajirin. Jadi tahu banget gimana, tahu luarnya gitu, tahu dari luar gimana perbedaan santri khusus tahfiz sama reguler itu sendiri. Kalau misalkan tertarik, itu sangat tertarik sekali, karena kalau misalkan biasanya awalnya tuh pengen masuk tahfiz karena kalau misalkan anak tahfiz lewat tuh gitu ya, anak santri tahfiz lewat tuh perasaannya tuh beda, kayak ada gira-gira gitu ya. Wah gitu, pengennya tuh ngeliat gitu, pengennya tuh emang ngeliatin gitu. Terus sampai bawah. Terus emang sempat juga bilang, bisa nggak ya gitu nanti SMA kayak teteh-teteh yang kerudungnya besar kayak gitu, yang bisa emang kalau jalan tuh bikin orang lain tuh terpukau, kayak Masya Allah gitu. Mungkin Masya Allah gitu ya, ditakdirin alhamdulillah keterima di tahfiz, dan emang setelah masuk tahfiz tuh bersyukur banget, merasakan sekali perbedaan antara dari yang reguler sama tahfiz. Banyak sekali perbedaan yang lebih ke positif, banyak sekali yang lebih baik gitu, dari segi akhlak, dari segi pakaian, dari segi pelajaran hidup gitu, lebih dekat sekali dengan Al-Quran. Itu sih yang paling terkesan perbedaannya. Kalau kitab-kitab nih Teh, kitab-kitab yang dipelajari di tahfiz itu apa aja Teh? Oh, kitab-kitab yang dipelajari tahfiz itu mulai dari malam Senin. Mulai dari malam Senin itu kita belajar kitab Tafsir Jalalain. Nah, diajar langsung oleh ketua yayasan, yaitu Dr. Hajah Ifa Faiza Rohma, yang biasa kita panggil tuh Umi Ifa, biar lebih akrab gitu. Terus kalau malam Selasa itu sama malam Rabu ya. Malam Selasa sama malam Rabu itu kita belajar nahwu shorof. Nah, jadi emang di tahfiz itu nggak terus Quran aja. Jadi kita juga emang diunggulin juga kita biar bisa nahwu shorofnya juga gitu, biar bisa kitab-kitabnya juga. Jadi emang nggak Quran terus gitu. Diajar oleh itu Ustazah Siti Masito. Terus kalau malam Kamisnya, malam Kamis ini malam yang paling ditunggu-tunggu. Apa tuh Teh? Itu pelajaran qiraah sab'ah. Nah, qiraah sab'ah itu jadi emang kita mempelajari kayak berbagai qiraat dari beberapa imam dan beberapa rawi gitu kan. Jadi emang kita di situ belajar bersama ini Ustadz Araka Fadli. Sekolah Jumat, ya malam Jumat kan ini ya baca Yasin sama debaan yang sama gitu. kayak di bawah. Sama kayak yang reguler juga. Terus kalau malam Sabtu kita belajar kitab Riyadhus Shalihin. Jadi itu tuh Riyadhus Shalihin itu tuh kitab yang isinya tuh hadis-hadis. Tapi setelah pembukaan bab itu di situ ada ayat-ayat Al-Qur'annya dulu sebelum hadisnya itu. Biasanya kita diajar Riyadhus Shalihin itu sama Ustadz Fuad Mas'ud. Terus kalau malam minggunya jadi malam minggunya kita belajar nahwu shorof lagi gitu. Nah, sama Ustazah Siti Masito. Berarti perbedaannya ada di muhadharah ya. Berarti di tahfiz ada muhadharah. Itu kapan tuh waktunya? Tapi lebih sedikit waktunya dari reguler. Jadi kalau misalkan reguler kan seminggu sekali ya. Iya, seminggu sekali. Tapi kalau misalkan di tahfiz itu muhadharah itu 1 bulan sekali. Jadi tetap ada muhadharah. Buat kalian yang mau ngasah kemampuan pidato, kemampuan berbicara depan umum, itu boleh banget ya, tetap bisa ya. Gitu. Tapi ada yang ketinggalan nih pelajarannya, mohon maaf. apa tuh? Pelajaran yang paling spesial. Apa tuh? Pelajaran At-Tibyan sama Ulumul Quran. Yang diajar langsung oleh Syekhuna Al-Karom. Itu waktunya pada hari Rabu pagi setelah ba'da subuh dan Kamis ba'da subuh juga. Gitu. Jadi lumayan lah ya, banyak kitab yang berbeda. Yang sama tuh tadi ada Riyadhus Shalihin, pernah juga di reguler pernah belajar. Terus ada Tafsir Jalalain juga di bawah pernah belajar. Sisanya mungkin menyusul ya santri reguler ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke tadi tuh kita udah bahas banyak perbedaan-perbedaan. Perihal tantangan dari bosennya, capeknya, senangnya ya. Sekarang guru favorit masing-masing dari Afiat siapa?
Kalau ditanya sih guru favorit, pasti semua guru tuh punya kelebihan masing-masing, Iya. Masya Allah ya. Cara ngajarnya beda-beda ya. Beda, unik-unik sekali, Masya Allah gitu. Tapi kalau ditanya yang paling favorit pastinya ada ya. Yang pasti Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Munjamin MA, Syekhuna. Kenapa Piat pilih Syekhuna guru favorit? Karena emang beliau itu teladan sekali gitu ya, buat Piat pribadi tentunya. Karena Piat sering melihat gitu ya, melihat langsung betapa beliau semangatnya mengajar gitu. Padahal umur beliau tuh sudah tidak muda lagi, Udah tapi sepuh ya. semangatnya tuh anak muda tuh masih kalah gitu sama beliau. Kayak Masya Allah gitu, kecintaan beliau kepada santrinya, kecintaan beliau kepada ilmu tuh yang bikin Piat aduh Masya Allah terpesona banget gitu. Kayak emang Allah tuh nakdirin buat Piat ditemuin sama guru-guru yang itu tuh sebagai jalan mungkin untuk dekat sama Allah, dan bersyukur banget ketemu Bapak Kiai. Itu sih. Nah, kalau Fitri nih, Kalau Ibi tuh karena Ibi tuh orangnya suka cerita ya, karena kayak apa sih kalau denger cerita tuh kayak resep begitu. Nah, kalau guru favorit Ibi itu Iva yang ngajar tafsir Jalalain. Soalnya biasanya Iva tuh kalau ngajar tuh pasti ada aja ceritanya, motivasinya yang kayak emang bikin kita tuh kayak mangap gitu. Bukan mangap karena nggak ngerti, tapi mangap karena terkagum-kagum kayak gitu. Berarti guru-gurunya tuh sebenarnya tuh semuanya ya favorit. Cuma emang setiap anak itu memiliki cara belajar juga masing-masing gitu. Jadi cara nangkepnya juga mungkin ya masing-masing gitu, berbeda juga. Dan cara mengajar guru-guru juga berbeda-beda. Ada yang tegas, ada yang lembut, ada yang lucu kayak gitu ya. Nah, terus guru primadona nih. Dan alasannya kenapa nih jadi guru primadona? Guru primadona. kalian ini gak sih? Tadi Pak Fuad tuh ngajar Riyadhus Shalihin ya? Sama Hamalatul Quran. Iya, sama Hamalatul Quran ketinggalan tadi. Jadi ya ketinggalan. Fuad ngajar Jadi, Riyadhus Shalihin sama Hamalatul Quran. Dalam satu itu jam pertama, maksudnya kayak pelajaran pertamanya itu Riyadhus Shalihin sampai azan Isya. Kalau ada azan Isya kita belajar Hamalatul Quran. Hamalatul Quran itu tentang adab-adab dalam Al-Quran, sebagai penghafal Al-Quran kayak gitu. Kayak gitu. FYI ya, dipotong dulu gitu. Soalnya di bawah Pak Fuad itu ngajarnya itu ngajar kitab An-Nasoi, dan kebetulan Pak Fuad adalah guru favorit Putri. Oke, jadi lanjutin yang tadi guru primadona dan alasannya kenapa tuh? Ada gak sih? Ada. Pasti ada. Guru primadonanya anak tahfiz Putri. Siapa? Ustadz Arqam-Fadli. Oh, yang qiraat ya? Iya. Kenapa? Aduh, karena semua santri tahfiz kayaknya memang semuanya deh. Ya semuanya. Orangnya bener-bener suka banget yang namanya cerita-cerita. Dan sedangkan Pak Aroka itu setiap ngajar, setelah emang enggak selalu aja kayak emang di otaknya itu punya segudang cerita gitu. Selalu aja kayak ada cerita yang disampaikan ke kita, dan kita tuh dalam cerita itu kita tuh bisa ngambil hikmahnya. Pasti ada aja pelajaran dalam Banyak cerita banget itu. hikmahnya gitu dari satu Jadi emang itu cerita. bukan cerita doang gitu, bukan sebagai candaan, sebagai kayak cerita biasa. Enggak, itu emang ada pelajaran. Makanya kenapa Pak Roka, gimana sih ya, cerita orang pintar mah beda ya. Jadi kayak ya pasti ada hikmahnya gitu. Tapi emang harus Dan aja itu tuh gitu. kayak misalkan cerita-cerita yang dibawain sama Pak Aroka tuh misalkan dari zaman dulu nih, kayak misalkan tentang Bani Israel, kayak tentang Yahudi, atau misalkan tentang yang lain-lainnya gitu, tentang raja-raja atau nabi-nabi. Tapi itu tuh pasti ada hubungannya sama zaman sekarang. Dan itu tuh yang tadinya kita tuh gak tahu ada hubungannya sama sekali, dan ternyata itu tuh ada hubungannya gitu. Jadi bikin dienggahin gitu. dienggahin. Jadi emang membuat kita berpikir kritis banget, dan oh iya jadi bikin kayak gitu. Jadi oh iya ya, jadi bikin gitulah. Jadi keren banget sih Bikin Pak aku Aroka. sadar, oh iya emang kayak gitu ya. Iya. Gitu. Tuh. Jadi pengen ya, tapi insya Allah ada kesempatan gitu. Nah, sekarang nih lanjut, apa sih yang dirasakan kalian nih setelah
kalian ada di khusus tahfiz, apa yang paling berbeda, apa yang paling dirasain gitu? Apa tuh? Dari Petrus mungkin. Jadi teman-teman, apa sih yang dirasain setelah masuk tahfiz gitu ya? Yang paling dirasain tuh perbedaannya pasti lebih bersyukur. Gak tahu kenapa, pengen aja gitu ngungkapin lebih bersyukur dari sebelumnya, karena emang bener-bener lebih bersyukur kalau udah di tahfiz tuh. Ya Allah kak, udah di tahfiz nih, kayak lo kok bisa di sini gitu kok. Ke Allah kayaknya baik banget sih gitu. Apa sih nakdirin di tahfiz gitu. Berarti Allah baik banget, makanya intinya lebih bersyukur sih. Yang dirasain lebih bersyukur, dan di tahfiz tuh perbedaannya lebih banyak, pastinya lebih banyak waktu dengan Al-Quran, dan lebih ngerti tentang lebih banyak pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman kehidupan gitu. Jadi di tahfiz tuh semuanya ada, semuanya terasa gitu. Yang emang tadinya nggak terasa ya, pokoknya semuanya lengkap di tahfiz tuh. Yang emang itu tuh menjadi pelajaran penting yang nggak bakal bisa dilupain, kayak misalkan capeknya belajar sambil ngafal, kayak misalkan gimana caranya, iya gitu, kayak gimana caranya menjaga hafalan itu sendiri gitu. Pokoknya lebih bersyukur, dan kayaknya lebih banyak pelajaran kehidupan yang dirasain gitu. Alhamdulillah ya. Dari Fitri, kalau gue sendiri tuh ngerasa banget kalau pas lagi ta'zim sama guru sih. Soalnya dulu bukan ini, dulu tuh ibu orangnya tuh nggak terlalu dekat sama guru. Baru ngerasain deket sama guru tuh baru di pesantren ini, baru di tahfiz ini, kayak ngerasain emang kayak apa ya, jadi pengen nangis. Ada berkahnya ya. Ngerasa berkah guru tuh emang ada gitu. Jadi ta'zim tuh emang penting sih buat ini para penuntut ilmu. Iya. Nah, Dari yang tadi nih, dari kesan yang tadi, apa yang mau kalian sampaikan buat teman-teman yang kalian rasain tuh kesan kalian tadi, apa yang mau kalian sampaikan buat teman-teman di rumah? Dari Fitri mungkin. Ya, pesan buat teman-teman, Buat sobat bicara, jadi semangat. Jadi buat menghafal Quran itu nggak harus di satu tempat aja gitu. Jadi apa sih, kalau misalnya niat kita, tekad kita udah bulat buat menghafal Quran, di tempat manapun, dimanapun dan kapanpun, itu nggak bisa jadi penghalang kita buat berhenti menghafal Al-Quran. Jadi kalau emang niat kita tuh emang sama tekad kita tuh emang udah jadi ingin menghafal Al-Quran 30 juz, itu pasti bisa jalan kalau misalnya kita tuh emang benar-benar mau gitu. Jadi tempat sama suasana atau teman-teman kayak gitu, itu nggak bisa jadi penghalang. Apa sih penghalang tekad kalian gitu. Jadi semangat buat semuanya yang hafal Al-Quran, semangat buat semuanya yang hafal Al-Quran, pasti semuanya juga bisa Menghafal Quran. ya, pasti bisa berhasil. Terus itu juga kalau misalnya kalian udah niat, atau ya udah niat kalau misalnya kalian tuh bakal menyelesaikan 30 juz tapi belum nyampe, atau kalau misalnya kalian udah meninggal duluan gitu, itu pasti masih tetap dicatat sama Allah. Maksudnya kayak masih apa sih, kayak Udah dicatat niatnya. udah di ini, kayak emang udah ditempatin di ini. Jadi udah menghafal Al-Quran. jadi ditempatin kayak seperti ngafal Quran, karena emang punya kemauan ya. Karena udah, jadi emang niat tuh penting buat semuanya. Terus dari Fiat mungkin ya, buat teman-teman sobat bicara, yang pertama itu kalian harus semangat untuk mencari ilmu, dan juga tentunya kalau misalkan kalian minat untuk menghafal Quran, ayo jangan ragu-ragu. Itu berarti Allah berarti itu udah ngasih hidayah yang sangat luar biasa ke kalian, kalau kalian itu akan menjadi keluarganya Allah gitu. Jangan ragu lagi untuk menghafal Al-Quran. Ayo kita, berarti kalau misalkan kita udah nggak ragu mau menghafal Quran, tinggal apa? Berarti kita tinggal benarkan niatnya kita menghafal Quran itu apa. Karena niat itu sendiri
karena niat itu sendiri perbedaan antara perbuatan manusia dan hewan. Kalau misalkan hewan tuh mereka bisa berbuat tapi tidak disertai dengan niat, karena kita sebagai manusia kita berbuat itu harus dengan niat, dan niat itu harus baik. Ketika kita ingin menghafal Al-Quran, ketika kita niatnya baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Dan kalau misalkan niatnya kita kurang baik, kita perbaiki lagi gitu. Tetap semangat buat teman-teman semua. Ayo ditunggu ngafal bareng Tahfiz Al-Muhajirin. Pasti harus kepengen. Iya, satu lagi loh Pak, bahwa sebenarnya di Khusus Tahfiz ini juga itu memungkinkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu umum lainnya, seperti Teh Afiat ini adalah kelas IPS gitu. Dan kalian yang mau masuk kelas IPA juga, misalkan kalian mau Khusus Tahfiz tapi juga mau nanti mau jadi dokter, boleh banget. Itu ada ya di Khusus Tahfiz. Fitri sendiri MAK ya. Nah, ya seperti itu. Jadi dengan hafalan gak menghalangi kalian juga untuk mau mencari dokter dan lain-lain kayak gitu. Dan mungkin sekian ya pembahasan kita kali ini. Alhamdulillah banget kita hari ini bisa berbincang-bincang di acara bicara. Nah, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan turn on bell notifikasinya, biar kalau kita punya video baru kalian bisa langsung cepet-cepet nonton. Oke? Kita pamit undur diri, mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.